BIM. Nah, jadi inilah taman alat namanya di sini. Jadi diletakkan semua peralatan meteorologi. Oke, ayo kita masuk ke. Siap. Oke. Nama alat ini namanya HPA Sampler. Itu alat untuk mengukur kadar polutan di udara. Jadi cara kerjanya seperti tadi, kita pasang ke filter namanya, dipasang jam 8 pagi hari ini sampai 24 jam, jam 8 besok. Jadi ada jadwalnya khusus, selang 5 hari sekali dia. Nah, nanti kita bisa lihat kan, otomatis kalau kemarau pada polutannya kan banyak kendaraan tuh, gradiennya tinggi kan dia banyak ya. Nah, nanti kesedot debunya nempel di kertas tadi itu. Nanti kita kirim ke laboratorium kualitas udara di Jakarta. Itu ya, ada yang mau ditanyakan? Udara yang masuknya ke sana itu di mana? Ini lewat. Oh, lewat yang salah-salahnya ini. Oke, maaf. Jadi kan kalau hujan kan nggak airnya nggak dapat. Dia mewakili ini. Salahnya, silakan ya. Di area sekitar Kediri Lombok Barat. Nah, di sini ini dilakukan 1 minggu sekali Bu ya? 5 hari sekali. Jadi ada jadwalnya untuk melakukan pengamatan kualitas udara. Adapun caranya ini seperti kita lihat, ini ada peralatan HPA Sampler. Ini dia pakai motor seperti penyedot, jadi menyedot debu. Nah, kemudian ada kertas khusus. Ini kertas apa namanya Bu? Kertas filter. Kertas filter. Nah, ini yang diganti dalam 5 hari sekali itu diletakkan di alat ini. Kemudian alat ini akan beroperasi selama 24 jam ya. Ya. Jadi dinyalakan 24 jam. Nah, kemudian nanti kan diukur nih berat kertas filter, kemudian sebelum dan sesudahnya. Nah, itu untuk melihat apa Bu? Oh, apa tuh? Ya, kok. Jadi kita tahu berapa banyak apa ya? Partikulat gitu loh. Liter. Jadi kadar polutan udara. Kadar polutan udara. Jadi ini diukur nanti kan sebelum dan sesudah. Nah, ini seperti ini operasionalnya. Ini khusus untuk daerah Lombok. Ya, ya anggap mewakili wilayah. Lombok. Ya, wilayah Lombok Barat. Lombok Barat aja ya. Nah, yang dari sekitar Penjelasan dasar tentang limit aja. Ini sortar meteo namanya. Fungsinya untuk menyimpan alat yang mengatur udara. Di sini ada 4 termometer. Waktu kita membuka Bulan dari bulan Februari bulan- sampai Oktober itu yang dibuka pintu selatannya. Iya, yang dibuka dari bulan Iya, dari selatan. ini, Karena pintu selatan. matahari ada di Membelakangi gitu. belakang. Soalnya kalau kita depan begitu, berarti pas kita buka kan matahari Ya, langsung langsung bercorak naik kan? gitu. Ya. Langsung naik drastis kan, jadi kan nggak mewakili. Kalau ini kan mataharinya ngebelakangin dibuka, berarti kalau ini pintu selatan mataharinya berlawanan di utara kan. Iya, mataharinya di utara. Begitu juga sebaliknya, begitu matahari di selatan kita buka dari sini utara. Itu ini ada waktunya. Jadi titik balik matahari, titik semua matahari perputaran kan di selatan utara gitu. Oke. Ada lagi? Itu aja jumlahnya udah standar. Udah standar. Jadinya dimanapun berada seluruh dunia sama bentuknya, ukurannya. Jadi di secara arah dan kecepatan angin, suhu dan kelembapan. Oh, banyak. Ya, jadi 4 parameter ya, suhu, Iya, kelembapan, arah dan kecepatan angin. Di sini ada 3 ketinggian. Ada 4, sorry. 4, 7, 10. 4 meter, 7 meter sama 10 meter. Nah, ketinggiannya di tiap masing-masing itu tiap parameter. Ada 4 parameter itu. Tiap ini Yang bawah. ini yang kan ada arah dan kecepatan, terus ada suhu di situ. Semua sama. 4 parameter. Nah, fungsinya di pertanian nanti menghitung
Misalnya contohnya pernah saya baca, soalnya BMKG kan tupoksinya cuma ngamatin aja ya. Iya, mengamati. Kalau analisanya mungkin nanti ya user yang pakai kan gitu. Salah satunya untuk misalnya kita menghitung sirkulasi CO2 di tanaman. Nanti kita lihat suhunya berapa, ininya berapa, pengaruh ke tanamannya apa, sirkulasi CO2. Itu mungkin yang mudah-mudah lah nanti fungsinya kalau mau ngamatin itu untuk iklim mikro gini. Jadi kita mah cuma ngamatin ininya aja, belum kita teliti, nggak inian. Oke ya. Cara ngeceknya gimana? Ada otomatis, Otomatis. ada komputernya. Udah disalur. Ini setiap ada logger, Logger. datanya nyimpen di sini, Oh, nanti nyambung masuk ke komputer. komputer. Berarti setiap hari datanya itu masuk. Masuk atau Masuk dia setiap 10 menit, 10 menit langsung. setiap 10 menit. Oke. Oke ya. Ini ASS. ASRS. Automatic Solar Radiation Station. Jadi fungsinya untuk mengukur radiasi matahari. Oh, cara kerjanya. Jadi kan ini sinar matahari diterima di sini. Iya. Nah, nanti di otomatis ini ada kabel nyambung. Oh, langsung. Jadi mengetahui radiasi sinar matahari yang diterima sama bumi sama yang dipantulkan kembali sama bumi. Otomatis kan ada yang terima, kan ada yang dikembalikan kan. Nah, Dipancarkan sama dipantulkan. ini yang ini terima. Ini 360 derajat itu bumi. Jadi dia diterima otomatis kalau ini sih ya. Oh. Komputer langsung dia Langsung nilai komputer. sendiri. Gitu. Oh, alatnya ada, komputernya ada di dalam. Nanti kalau mau lihat. Iya, Bu. Bisa. Oke. Net. Fungsinya untuk mengetahui Campbell stock. Ini ada namanya di Iya, sini. thermostat fungsi. Fungsinya untuk mengetahui lamanya penyinaran matahari selama 24 jam. Nah, cara kerjanya kayak kaca pembesar, pasti tahu kan? Iya. Nah, matahari terima di sini di bola pejal, bola kaca ini. Nanti dia diteruskan sini, pancar. Alhamdulillah. Kalau dia panas, dia akan terbakar di sini. Ninggalin jejak. Tapi kan ini dari pagi nggak ada panas, otomatis nggak meninggalkan jejak kan. Nah, di sini satuannya jam. Dari garis panjang ke garis pendek ini 1 jam, garis panjang ke garis satu panjang ke panjang 1 jam, panjang ke pendek setengah jam. Setengah jam. Iya. 30 menit aja. Ini 1 jam. Nah, ini sekitar 12 jam matahari. Kalau dia sama otomatis bumi disinari. dari pagi mulai bersinar sampai Ya, matahari sampai tenggelam. matahari tenggelam. Bu, ini kan dari kertas ya. Nanti kalau hujan berarti diganti. Gini, kita pasang malam jam 8 karena kita begitu pagi keluar kan, kita nggak tahu jam berapa ya. Iya. Nggak mungkin kita nungguin gitu baru kita pasang. Jadi kita pasang aja malam, nanti malam baru dilepas. Hujan nggak hujan tetap dia. Berarti nggak masuk. Nah, ini udah ada standar internasional, ketebalannya berapa dia nggak bakalan ini, nggak bakalan hancur. Gitu. Ya kalau pas buka ya seti sih bisa robek. Ini kan dia tuh ada matahari kan, tuh kebakar titik dikit. Oh, ada tadi pagi pembakaran sekitar setengah jam. Nah, ini ada kertas pias, ada 3 jenis yang dipakai di Campbell stock. Kertas pias, Baunya. bau bakarannya. Iya. Ada pias lurus, ada lekung pendek, ada lekung panjang. Pias lurus kita pakai saat matahari berada pas di khatulistiwa. Iya. Nah, kalau lengkung pendek matahari di selatan. Kalau lengkung panjang matahari di utara. Otomatis kan ini kan 360 nih Iya. lingkaran. Jadi dari manapun matahari datang pasti ketangkap sama dia. Pasti dipancarkan langsung di sini. Sinaret, bakarkan dia. Iya, baunya. Tadi pagi udah setengah jam, tambah ini baru mulai lagi. Tadi ada kosong, udah nggak ada matahari, arti kata penyinarannya nggak sampai ini nggak mengapa kertasnya. Oke ya. Ini sebelah kiri. Titiknya ini. Itu Ini kan itu. lihat nih sinar Itu matahari kan di sini. dari sini dia Oh, masuk ke sini. Bolong dia. Transparan, tembus dah gitu. bolong dia.
Ayo, masuk. Yang ini ya? Iya. Nah, fungsinya untuk mengetahui radiasi total penyinaran matahari. Kalau tadi kan lamanya aja ya. Iya. Kalau ini jumlah panasnya. Jumlah panas. Jadi cara kerjanya matahari diterima di sini di kaca. Terus ini ada platnya hitam kan, otomatis dia nyerap paling banyak ya, Iya, kali. sebanyak-banyaknya maksimal. Ini Ibu buka aja. Nah, setelah ini di sini, nah dia akan menggerakkan kertas pena ini. Apa penanya ini? Nanti dia ngegambar. Oh, dia membaca gitu. Ah, nanti dia ngegambar. Ini kan ada jam ini, sistem ini kayak jam, dia muter dah sesuai jamnya. Sesuai nggak itu jam berapa itu? Pasti jam berapa? 10 ya? Iya. Oke. Nah, nanti kita dibantu bacanya pakai alat namanya planimeter. Jadi dihitung satuan luasannya ini yang naik. Kok nggak nyala ya? Tintanya ya? Nggak nyala, nggak ini. Kurang kering berarti. Harusnya nggak gambar dia. Ada sini dikit. Nah iya itu kan dikit. Nah nanti kita hitung luasan ini dari ini yang naiknya ini ke naik. Nanti ada alatnya planimeter namanya. Dia digerakin gitu. Nanti dia ngitung sendiri luasannya kotak-kotaknya ini berapa kilojoule nanti di situ jadi tahu ini naranya satuan hijau. Oke. Iya? Iya. Nah ini kan manual nih, semi otomatis. Arti kata dia dibilang semi otomatis karena dia pakai model jam itu gerak sendiri, tapi manualnya yang dibilang manual juga karena kita harus baca nilainya itu. Yang ini gabungan ini sama ini tapi otomatis. Oh, itu. Nah yang itu AWS, Automatic Weather Station. Jadi alat satu taman ini ada di dia, itu otomatis. Jadi kita ini yang ini lebar ini manual sama ini otomatis. Kalau yang itu otomatisnya itu semua ada datanya, masuk komputer langsung. Oke, lanjut ya. Yang itu termometer tanah berumput. Fungsinya kalau yang ini untuk mengetahui suhu, yang termometer tanah gunur untuk mengetahui suhu di lahan kering. Lahan kering. Nah, yang itu lahan basah, lahan yang ada vegetasi Iya. tanamnya. Nah, ini ada 7 termometer, begitu juga yang di sana. Dengan kedalaman 0, Berbeda-beda, Pak. beda. Kedalamannya. 0, 5, 10, 20, 30, 50, 100. Jadinya itu nanti fungsinya untuk mengetahui suhu pada kedalaman yang tadi. tertentu, Nah, iya. nah fungsinya di pertanian otomatis untuk mengetahui suhu referensi untuk tanam. Misalnya kita bulan ini Mau nanam suhunya apa nanam gitu. apa gitu. Iya. Oke. Jadi mau nanam apa sesuai dengan kedalaman akar tanaman. Iya. Kalau ini otomatis tanam akarnya yang akar tanaman besar ya, Iya. setengah meter sama 1 meter. Begitu juga yang di sana. Yang ini. Oh, iya. Nah, sama Sama. ini. Ini yang berumput ada ini termometer minimum tanah berumput. Jadi nanti kita mau tahu suhu paling dingin ini Oh, di ini. permukaan tanah. Kalau itu kan tadi di kedalaman tuh. Kalau ini di permukaan. Oke. Yang ini sama gabung ke dia, tapi di dalamnya itu ada sensor 7 termometer ini di dalam. Otomatis dia nyambung ke komputer. Oke? Oke. Masa hujan Helman. Berarti ini fungsinya untuk mengetahui jumlah curah hujan secara otomatis. Ya semi otomatis. Sistem kerjanya semi otomatis. Cara kerjanya gini, hujan masuk di sini, ditampung sama ini, ada penampungan ini, di dalamnya ada pelampungnya. Otomatis kalau jumlah air naik dia akan menaikkan Kebaca. ini, pena ini, kebaca. Ini 24 jam, dipasang standar jam 7 pagi waktu setempat.
Nah, jadi tiap hari kita ganti dia. Ini kan nggak ada hujan tuh, dia jadi Iya. rata doang. Kalau ada hujan, nah ini skalanya ini tingginya ini 0 sampai 10 mili. Otomatis kalau 30 ya 3 kali naik sesuai jamnya. Kalau 15 ya naik dulu 10, turun lagi baru naik lagi 5. Gitu. Udah, foto? Lihat sendiri tuh tadi. Ini juga masih saudaraan sebenarnya. Kalau yang ini manualnya. Air hujan masuk di sini, ditampung. Nanti ada gelas penakarnya. Kita buka, ada gelas penakarnya tingginya 25 mili. Satu gelas penakar berapa ditakar dia. Kalau itu kemungkinan nilai errornya ada juga, misalnya jamnya lupa kita putar atau dia macet, kan? Makanya di sini ada petugas teknisinya, setiap hari ngecekin alat-alat biar berjalan lancar. Insya Allah kayaknya nggak pernah ada kendala, kan? Ini itu aja, itu namanya. Oke, mana yang belum? Tadi ASRS, ini ARBS, Automatic Rainwater Sampler. Jadi untuk mengetahui sampel air hujan, pH air hujan. Dia pakai solar ini, inian. Karena dia otomatis, datanya langsung nyimpen ini ya, ada data komputernya. Tapi kita nanti juga ambil airnya ini tuh. Jadi ada air masuk. Nah, ini untuk keringnya ini buka begitu hujan dia nggak buka otomatis. Nampungnya di sini. Oh masuk. Ini buka, ini basah. Masuk di sini. Ada ini penampungnya. Nanti setiap hari Senin kita buka, kita ambil sampel air. Satu kali seminggu. Setiap hari Senin. Setiap hari Senin. Sampelnya itu kita gunakan pesawat. Nanti diukur pH airnya. Oh, ngukur pH airnya di sana di sini. Bukan di sini nggak ada lap ini sih. Cuma kadang-kadang terkendala ya untuk ininya netralnya itu. Kadang-kadang itu kan biar netralnya kan nggak bisa lama juga. Kadang-kadang ada keterlambatan juga apa. Jadi kita dua sih di sini ini juga di sana juga ngirim ke pusat. Ini fungsinya apa? Ini untuk otomatis ininya juga. Kalau ada air hujan dia bergerak. Jadi tenaga surya dia pakai. Oh. Panel surya. Penguap open pan di udara terbuka langsung. Ini yang melalui media tanaman. Cara kerjanya sore jam 5 standar kita siram air 10 liter. Itu di tengah ada bak. Jadi 1 meter kubik, panjang lebar kali tingginya 1 meter. Berisi media tanaman lengkap. Media tanah lengkap. Jenis seluruh jenisnya dari pasir, dari kerikil, dari tanah. Itu sebenarnya ini datar. Sebenarnya datar kan harusnya. Tapi karena kita di bawah kaki gunung, otomatis air gunung kalau hujan di sini semua. Nah dia ngerembes. Kalau dia jenis batu kan beda-beda, mungkin 1 meter aja beda ya dia ya strukturnya ya. Ngeresep dia jadinya masuk. Jadi kita udah bikin ini standarnya, tarik garis lurus ke sana supaya air itu yang dia tidak ini kita tarik lurus. Air nggak masuk tuh standarnya berapa gitu. Jadi kita bikin tinggi. Sebetulnya ada 3. Ada tanah berumput, ada tanah gundul, sama tanah yang ada media tanam. Tapi kita di sini baru pasang yang tanah berumput. Oke. Ada ketinggian khususnya? Enggak sih, disesuaikan aja sama ininya. Sebetulnya rata dia, rata di bawah. Di inian gini. Nah, kita siram air 10 liter sore. Nanti di sana ada keran, kita buka. Sisa airnya berapa? Misalnya disiram 5, sisanya 5, berarti yang 5 yang dipakai penguapan sama tanaman gitu aja. Semua standar jam 5 sore. Untuk analisis lebih lanjutnya kenapa jam 5 sore, mungkin pemakaian puncak untuk iniannya tanaman mungkin jam 5 itu belum dianalisis lagi ya. Kita tupoksinya cuma baca. Mungkin nanti ya itu mahasiswa seharusnya bisa kalau mau buat tulisan, mau evapotranspirasi, mau alat apa gitu kan, tergantung dosennya juga tapi kan
pembimbing nanti. Berarti ini otomatis gitu ya, Bu? Enggak, kita yang nyiram. Kita yang Nyiram. liter. Nanti di sana kita buka, ada kerannya di samping sana. Sebenarnya modif. Aslinya tuh ada alat disedot. Bisa airnya berapa gitu. Tapi terlalu berat gitu. Kita ini teknisnya ahli jadinya dibikin gitu. Otomatis dari sisi kayakan gitu ada meternya. Nanti kelihatan. Itu yang utama kan. Cara otomatis barometer digital. Nah, 7,1. Yang dibaca yang di mana, Bu? yang dibaca Yang atas apa yang di kalau bawah? yang di atas untuk di stasiun, Oh, di tekanan stasiun. udara stasiun, yang bawah nilai tekanan udara di permukaan laut. Oh, Kita 13. Lebih selisihnya tinggi. sesuai ketinggiannya di laut sekitar 6,2 milibar, darat sama laut untuk di tempat ini. Itu ada nilai koreksinya nanti sendiri otomatis dia ini. Nah, yang ini tadi itu yang 10 meter itu. Oh iya, yang tinggi. Yang tinggi ini juga di sini masuk digital dia. Ada arah dan kecepatnya, kita ambil yang average setiap pengamatan. 2 KTS itu. 2 knot itu. 2 knot. KTS knot gitu ya. Yang kita ambil data average cuma kalau kita pas lagi ada angin besar apa kan kita cari maksimumnya berapa itu. Jadi Oh, datanya kita maksimum. simpan juga. Oh, iya. Kok ini ada angin kencang, ini sebabnya apa untuk analisis kalau ada yang memang minta gitu. Nggak dia login ke, nggak dia masuk ke komputer ini, Bu? Atau udah kayak gini aja gitu? Ada untuk sih, ngebaca ini? disimpan. Oh, Ada simpen ini di juga? sini ada loggernya juga kan itu di sana. Jadi nyimpan juga kita. Berarti kalau di laut ditaruh juga alatnya di laut. Itu kayaknya hitungan aja di tingginya di sini dari permukaan laut berapa itu ya? Lupa saya. Oh, berarti Standarnya ada hitungan standarnya kan berapa selisihnya dengan ketinggian permukaan laut jadi itu. Kalau ini ada dilempar dipasang AWS juga kayak yang tadi itu, alat AWS sana di sana Iya, yang untuk atas. cuaca maritim untuk laut. Jadinya di sana nyimpan kalau mau ada ini kan di sana bisa. Nah, kalau untuk tinggi gelombang kebanyakan orang ini mintanya harus ke meteo, ke bil. Kebil. Kalau untuk tinggi gelombangnya standar. Oke ya, Ya. itu aja kayaknya untuk hari ini, lebih kurangnya Ibu minta